Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1535 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Di bawah perikop kepada jemaat di Pergamus. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan ini dari ayat demi ayat, yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai alamat surat sudah sangat jelas. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Pergamus. Pergamus adalah salah satu kota di Asia Kecil. Inilah firman Dia, inilah firman Tuhan yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Haleluya. Pedang bagi orang Romawi berarti otoritas dan penghakiman. Dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhanlah pemimpin yang berotoritas, penuh dengan kuasa. Dia berotoritas akan kehidupan saudara dan saya, kehidupan seluruh umat manusia. Dan Dia adalah hakim yang adil, yang akan mengadili semua manusia dengan seadil-adilnya. Amin. Mungkin saat ini saudara diperlakukan dengan tidak adil. Dengar baik, Tuhan tidak buta. Amin. Dunia boleh melakukan apa saja kepada kita, tapi ingat, semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Sang Hakim Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat di Pergamus dihimpit oleh para penganiaya umat Kristen yang sangat radikal.
Mereka juga dihimpit oleh orang-orang yang mempraktekkan penyembahan-penyembahan berhala kala itu. Perhatikan ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada Saman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Pergamus tadi saya katakan adalah salah satu kota di Asia Kecil, yang secara otomatis kota itu menjadi pusat penyembahan di Asia, penyembahan kepada kaisar, menjadi pusat penyembahan kepada dewa-dewi. Ada dua dewa yang terkenal yang disembah orang di Pergamus. Yang pertama dewa Zeus, dan yang kedua dewa Asklepius. Asklepius ini berbentuk ular dan dipercaya orang pada saat itu sebagai penyembuh. Orang kala itu meyakini Asklepius itu seperti ular tembaga yang dibuat Nabi Musa. Makanya tidak heran banyak orang datang ke Pergamus untuk memohon kesembuhan kepada dewa Asklepius. Sehingga mereka membawa banyak sekali penyembahan-penyembahan kepada dewa Asklepius itu. Jemaat Pergamus dikelilingi oleh orang-orang yang sangat membenci kekristenan. Karena di Pergamus ini, tadi saya katakan menjadi pusat penyembahan berhala di Asia Kecil. Dan di tempat itu juga menjadi tempat favorit, tempat tinggal para pejabat-pejabat Romawi yang notabene sangat membenci kekristenan. Makanya firman Tuhan ini katakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, jangan pernah merasa sendiri. Walaupun kita hanya sendiri menghadapi orang banyak yang tidak sepaham, yang tidak seiman dengan kita. Jangan pernah mengasihani diri saudara sendiri. Saudara mungkin bertanya-tanya dalam hati saudara, kenapa harus saya yang alami masalah ini dan masalah itu? Belum selesai masalah satu, sudah datang masalah baru, dan seterusnya. Dengar baik, mungkin saat ini, saudara seperti yang dialami jemaat di Pergamus, yang dikelilingi dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita, dikelilingi dengan orang-orang yang jahat, orang-orang kafir. Firman Tuhan ini bilang apa? Aku tahu di mana engkau diam, di mana saudara dan saya berada, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Tuhan tahu apa yang kita alami dan kita rasakan sekarang ini. Tuhan tahu. Kita seperti ada di sebuah gua yang dipenuhi dengan singa. Perhatikan saudara, Tuhan tidak mengeluarkan jemaat Tuhan di Pergamus untuk keluar dari tempat mereka. Tidak saudara. Tuhan izinkan mereka ada tetap di Pergamus supaya mereka jadi terang Tuhan yang menerangi kegelapan di Pergamus. Amin. Haleluya. Dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat 5. Raja Daud juga pernah mengalami di mana dia ada di Gua Adulam, di mana di dalam gua itu ada 400 orang stres, frustasi karena dikejar dosa mereka. Baik itu karena hutang piutang, sakit hati, dendam, susah, ada campur aduk di situ saudara. Tuhan mengizinkan Daud ada di tengah-tengah mereka untuk memenangkan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan memang mengizinkan kita ada di tengah-tengah serigala, saudara. Ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Ada di tengah-tengah orang yang menganut paham radikalisme. Ada di tengah-tengah pusat kejahatan, perjudian, di tengah-tengah orang yang menjual dan memakai narkoba, di lingkungan prostitusi, di dunia hitam, dan seterusnya. Tujuan Tuhan apa? Supaya saudara bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Sehingga mereka yang tadinya membenci iman Kristen berbalik menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena mereka melihat teladan yang kita berikan. Karena mereka melihat ada terang Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.
Haleluya. Saudara, itulah tujuan Tuhan buat kita untuk berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, di tengah-tengah kegelapan, supaya kita menjadi terang buat mereka. Supaya mereka yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan jemaat di Pergamus. Mereka yang bergumul dengan penganiayaan hebat terjadi pada saat itu. Ada banyak tekanan, tantangan, iman yang luar biasa terjadi kepada mereka. Tapi mereka tidak takut menyatakan iman mereka. Amin. Mereka tetap berpegang kuat di dalam iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Walaupun mereka sangat menderita karena penganiayaan dan tekanan yang terjadi pada mereka kala itu. Tapi mereka tidak takut. Mereka tidak mengkhianati iman mereka. Haleluya. Walaupun ada yang jadi korban di tengah jemaat waktu di zaman Antipas. Ada beberapa orang yang harus mati martir. Mati karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak membuat mereka takut dan menyangkali iman mereka. Tidak, saudara. Teror kepada orang Kristen saat itu tidak membuat mereka berkhianat. Penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi pada orang Kristen pada saat itu tidak membuat mereka takut. Tidak membuat mereka pudar imannya. Justru sebaliknya. Mereka semakin bersemangat membara di dalam iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, sejarah membuktikan ketika kekristenan dianiaya, apalagi kalau ada darah martir tertumpah, saudara, kekristenan di tempat itu pasti bertumbuh pesat. Amin. Karena darah para martir itu ibarat pupuk pertumbuhan iman orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Ayat 14 dan ayat 15 berkata begini. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan melihat kehidupan jemaat di Pergamus baik, tapi ada yang Tuhan berkeberatan. Apa itu? Karena ada beberapa jemaat di Pergamus yang menganut paham ajaran Bileam. Pertanyaannya, apa dosa Bileam? Dosa Bileam, dia memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan umat Tuhan. Supaya apa? Mereka kompromi dengan dosa. Oh, nggak apa-apa kok makan persembahan berhala. Oh, nggak apa-apa kamu nikah lagi. Oh, nggak apa-apa kamu punya pacar, suami orang, istri orang. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kamu rajin gereja. Yang penting kamu rajin perpuluhan. Nggak apa-apa, saudara. Akhirnya apa? Jadi kompromi dengan dosa. Ada banyak orang Kristen yang sudah terlibat dalam dunia pelayanan, tapi masih kompromi dengan dosa, masih berzina, masih selingkuh, masih jadi pelakor, masih menjadi pebinor, dan seterusnya. Berbuat zina di sini bisa berarti dua hal. Berzina seperti berbuat cabul, berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, saudara, berbuat zina itu bukan nanti sudah berhubungan. Kita masih berpetualang saja, saudara. Pikiran kita traveling ketika kita melihat ada yang berpakaian minim, saudara. Itu sudah berbuat zina ketika kita mulai mengingini untuk tidur dengan dia. Kita mulai berpikiran negatif, seksi dalam pikiran liar kita, saudara. Itu sudah dosa persinahan. Dan yang kedua, saudara, berzina di sini bisa berarti menyembah berhala. Artinya kita umat Tuhan, seharusnya kita cinta Tuhan, tapi kita sudah mulai menduakan Tuhan dengan menyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dimaksudkan berzina di sini. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta,
kalau kita diberikan buah sama tetangga kita, di mana buah ini kita sudah tahu itu dipersembahkan kepada dewa-dewi mereka. Bisa nggak kita makan? Tidak boleh, saudara. Sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi tidak boleh kita makan. Kalau kita dikasih, terima saja sebagai bentuk penghormatan kita kepada yang memberi, tapi jangan dimakan. Dulu saya pernah makan tanpa sepengetahuan saya. Rasanya sangat berbeda, saudara. Sudah tawar, manisnya sudah hilang, sudah dimakan sama berhala tadi. Wahyu 2 ayat 20 berkata begini. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana. Tuhan mencela umat Tuhan karena mereka apa? Makan persembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara, nggak apa-apa kok, yang penting kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu berarti saudara menganut paham dari Bileam. Lebih baik kita tidak makan daripada makan tapi tidak damai sejahtera. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita maju di ayat 16. Sebab itu, bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Kalau saudara pernah berkompromi dengan dosa, dan sudah mendengar kebenaran ini, bertobatlah. Amin. Kalau kita bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan maju berperang mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Saudara pelajari firman Tuhan dalam perjanjian lama. Ketika umat Tuhan melanggar, mereka kompromi dengan dosa, mereka pasti kalah. Tapi ketika mereka bertobat, menyadari kesalahan mereka, mereka yang sedang terpuruk sekalipun, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Kalau mereka ada dalam peperangan, Tuhan yang akan berperang ganti mereka dan membawa umat Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Ayat terakhir, ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus menang, saudara. Amin. Selama kita ada di dunia ini, kita mengikuti pertandingan iman. Dan saudara dan saya harus menang. Tetap berjuang walaupun berat, saudara. Tapi ada berkat menanti saudara dan saya yang memenangkan pertandingan iman ini. Amin. Kita akan mendapatkan mahkota dari raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan baik dan lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Maka saudara dan saya akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Saudara dan saya harus keluar menjadi pemenang. Tetap percaya, tetap beriman, tetap bersemangat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini kepada jemaat di Pergamus. Ya, firman Tuhan ini juga buat saudara dan saya. Yang pertama, saudara, kita belajar. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, jemaat di Pergamus tetap berpegang kuat di dalam iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Walaupun banyak sekali serangan buat mereka. Mungkin mereka dikucilkan, dianiaya, dipukul. Bahkan ada yang jadi martir, sudah dibunuh di depan mereka. Tapi mereka tidak melepaskan pegangan iman mereka. Mereka berpegang kuat di dalam iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Iblis mau mencoba melepaskan pegangan kita. Tapi saudara dan saya harus berpegang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar. Ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang ditimpakan
kepada jemaat di Pergamus. Mereka tetap setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa, berubah setia. Saudara dan saya harus tetap setia. Amin. Karena yang kita dapatkan adalah hidup dalam kekekalan. Saudara, kita harus tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Kita tetap setia. Haleluya. Yang ketiga, bertobatlah kalau kita ada hal-hal yang kompromi dengan dosa. Tanpa kita sepengetahuan kita sudah buat satu kesalahan. Oh, ini karena saya nggak tahu Pak Pendeta, dulu saya makan. Ya, saya mengucap syukur aja. Akhirnya kompromi, saudara. Dan saat ini kita sudah tahu firman. Kita harus bertobat. Dan jangan lagi kompromi dengan dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati masa muda mereka. Mereka yang sudah berkeluarga, rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Mereka yang selama ini sedang bergumul untuk memiliki seorang anak. Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah imannya, Tuhan teguhkan, kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.